Mengapa negara-negara kawasan Timur Tengah belum bisa mengatasi konflik Israel-Arab-Palestina sebagai isu regional? Konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu masalah geopolitik yang paling lama dan kompleks dalam sejarah modern. Terlepas dari upaya mediasi dan penyelesaian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak internasional, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah, penyelesaian yang damai tetap belum tercapai. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa negara-negara kawasan Timur Tengah belum mampu mengatasi konflik Israel-Palestina? Meski mereka berbagi kedekatan geografis, serta memiliki ikatan budaya dan agama yang kuat dengan Palestina. Dalam narasi ini, kita akan menggali berbagai faktor yang menghalangi negara-negara Timur Tengah untuk menyelesaikan konflik ini. 1. Kepentingan politik yang berbeda. Salah satu alasan utama mengapa negara-negara di kawasan Timur Tengah belum bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina adalah perbedaan kepentingan politik antar negara-negara tersebut. Setiap negara di kawasan ini memiliki tujuan nasional dan politik yang berbeda, yang seringkali berbeda dengan upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif. Sebagai contoh, negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir memiliki hubungan pragmatis dengan Israel, terutama dalam hal menghadapi ancaman bersama seperti Iran dan kelompok ekstremis. Di sisi lain, negara-negara yang lebih pro-Palestina seperti Iran dan beberapa kelompok militan lainnya mendukung perjuangan Palestina dengan cara yang lebih keras, baik secara ideologis maupun finansial. Perbedaan dalam pendekatan ini menyebabkan negara-negara Timur Tengah tidak dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai satu tujuan bersama yang dapat mengakhiri konflik. Lebih jauh lagi, beberapa negara Arab telah mengubah sikap mereka terhadap Israel, seperti yang terlihat dalam normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, UAE, Bahrain, Sudan, dan Maroko dengan Israel sebagai dampak kesepakatan Abraham pada 2020. Normalisasi hubungan ini menunjukkan bahwa beberapa negara di kawasan ini lebih fokus pada stabilitas politik dan ekonomi mereka sendiri, ketimbang melanjutkan perjuangan untuk Palestina. 2. Intervensi kekuatan besar. Peran kekuatan besar di luar kawasan Timur Tengah juga berperan besar dalam memperumit penyelesaian konflik ini. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, telah memainkan peran penting dalam mendukung Israel secara militer, finansial, dan diplomatik. Di sisi lain, negara-negara seperti Rusia dan Iran telah mendukung Palestina, meskipun dengan cara yang berbeda. Amerika Serikat telah menjadi mediator utama dalam proses perdamaian Israel-Palestina, tetapi banyak pihak yang merasa bahwa AS cenderung berpihak kepada Israel, yang mengurangi kredibilitasnya sebagai mediator yang netral. Selain itu, kepentingan geopolitik AS di Timur Tengah, terutama dalam menjaga kestabilan sekutu-sekutunya di kawasan seperti Israel, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya, seringkali berbenturan dengan upaya perdamaian. Di sisi lain, Rusia dan Iran berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan dengan mendukung Palestina dan negara-negara yang menentang Israel. Namun, intervensi dari kekuatan besar ini seringkali memperburuk ketegangan dan memperlambat pencapaian solusi damai. 3. Radikalisasi dan ekstremisme. Radikalisasi dan ekstremisme juga merupakan faktor yang memperparah konflik ini. Banyak kelompok ekstremis di kawasan Timur Tengah yang menggunakan konflik Israel-Palestina sebagai sarana untuk memperoleh dukungan politik dan ideologis. Kelompok-kelompok seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak hanya menentang Israel, tetapi juga berusaha menggalang kekuatan di dalam negeri mereka sendiri dengan menciptakan citra sebagai pembela Palestina. Namun, pendekatan kekerasan dan ekstrem ini justru memperburuk situasi. Setiap kali ada serangan atau tindakan kekerasan dari kelompok-kelompok ini, pihak Israel sering merespons dengan serangan balasan yang lebih keras, menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Sementara itu, negara-negara di kawasan Timur Tengah seringkali terjebak dalam mendukung kelompok-kelompok ini, meski mereka juga tahu bahwa
pendekatan kekerasan hanya akan semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain, radikalisasi juga terjadi di kalangan sebagian masyarakat Palestina yang merasa frustrasi dengan kegagalan upaya diplomatik dan tidak adanya kemajuan dalam mencapai negara Palestina yang merdeka. Dalam keadaan yang tertekan, ekstremisme menjadi pilihan bagi sebagian pihak untuk mengekspresikan perlawanan mereka terhadap Israel dan dunia internasional. 4. Kepentingan ekonomi dan sumber daya. Kepentingan ekonomi juga memainkan peran dalam dinamika konflik ini. Israel, sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan kemampuan teknologi yang sangat maju, memiliki akses yang kuat terhadap sumber daya global. Negara-negara besar, terutama di Barat, lebih cenderung menjalin hubungan ekonomi dengan Israel daripada dengan Palestina. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan internasional dan menghambat kemajuan dalam proses perdamaian. Di sisi lain, banyak negara Arab yang memiliki kepentingan ekonomi yang terikat pada hubungan mereka dengan negara-negara besar, termasuk Antilles dan Eropa. Mereka juga bergantung pada pasar internasional, yang seringkali lebih mengutamakan hubungan perdagangan dengan Israel. Hal ini menciptakan dilema bagi negara-negara Arab yang meskipun mendukung Palestina secara retoris, juga merasa tertekan untuk menjaga hubungan dengan kekuatan besar dan negara-negara yang lebih mengutamakan hubungan dengan Israel. 5. Penyelesaian dua negara yang terhambat. Pendekatan yang paling banyak dibicarakan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam perdamaian. Namun, solusi ini semakin sulit dicapai. Salah satu tantangan besar adalah persoalan perbatasan, status Yerusalem, dan hak pengungsi Palestina. Yerusalem, yang merupakan kota suci bagi tiga agama besar, Yudaisme, Islam, dan Kristen, menjadi titik panas dalam setiap negosiasi. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terpisahkan, sementara Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Status Yerusalem ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pencapaian kesepakatan damai. Selain itu, masalah pengungsi Palestina yang terusir dari tanah mereka sejak Perang 1948 juga menjadi isu yang tidak mudah diselesaikan. Banyak dari pengungsi ini menginginkan hak untuk kembali ke rumah mereka, sebuah permintaan yang ditolak keras oleh Israel, yang khawatir hal tersebut akan mengancam keberlanjutan negara mereka. 6. Ketidakmampuan mengatasi ketegangan internal. Selain faktor eksternal, ketegangan internal di dalam masyarakat Palestina dan negara-negara Arab juga menghambat upaya perdamaian. Di Palestina sendiri, ada ketidakselarasan antara Fatah yang menguasai tepi barat dan Hamas yang menguasai Gaza. Perbedaan politik dan metodologi antara kedua kelompok ini membuat perjuangan Palestina menjadi terpecah belah. Tanpa kesatuan internal, Palestina kesulitan untuk menghadapi Israel secara efektif di meja perundingan. Demikian juga dengan negara-negara Arab yang meskipun secara tradisional mendukung Palestina, memiliki kepentingan masing-masing yang seringkali lebih mengutamakan kestabilan internal mereka daripada terlibat dalam konflik yang berlarut-larut ini. Beberapa negara bahkan lebih tertarik untuk memperkuat hubungan mereka dengan Israel daripada terus memperjuangkan Palestina. Kesimpulannya, penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak akan tercapai dengan cepat. Masalah ini bukan hanya melibatkan dua pihak yang berperang, tetapi juga melibatkan banyak aktor internasional dengan kepentingan yang berbeda-beda. Negara-negara di kawasan Timur Tengah seringkali terbelah antara dukungan terhadap Palestina dan pragmatisme politik mereka sendiri. Intervensi kekuatan besar, radikalisasi, serta perpecahan internal di dalam negara-negara Arab dan Palestina menambah kompleksitas masalah ini. Agar konflik ini dapat diselesaikan, dibutuhkan kesepakatan yang melibatkan tidak hanya Israel dan Palestina, tetapi juga negara-negara besar serta negara-negara Arab yang secara konstruktif mendukung solusi perdamaian yang adil dan komprehensif. Ini adalah proses panjang yang memerlukan perubahan dalam pendekatan politik, ekonomi, dan ideologi di seluruh kawasan Timur Tengah dan dunia.